Sabtu nanti kita sekali lagi kita akan menaikkan sebuah orkestra. Tapi buat saya orkestra nanti Sabtu ini kita akan menaikkan sebuah suara yang dari timur. Dan itu bicara tentang Dance of Mahanaim. Mahanaim dipilih sampai hari ini karena sesungguhnya Tuhan melihat sebuah gelora yang Tuhan berikan sendiri dalam hati kita. Ya. Kita mau belajar hari ini tentang Sulamit. Sulamit itu asalnya adalah dari Sunem. Daerah Sunem di mana Abisak juga diambil dari tempat itu. Tapi di tempat yang sama itu adalah tempat di mana Daud mengalahkan Goliat. Kita tahu ya, di hari-hari masa terakhir Daud dan dia perlu Abisak untuk menghangatkan, untuk menghangatkan hidupnya. Dan tempat seperti itulah yang membentuk daripada Sulamit. Nafasnya adalah sebuah nafas gelora. Nafasnya adalah passion. Nafasnya adalah cinta, dan hardcore-nya sesungguhnya adalah seorang budak. Sabtu nanti khotbah saya hari ini sejujurnya untuk menyiapkan Sabtu ya, supaya kita bisa menyiapkan hati kita semuanya. Sabtu nanti apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita akan mencium kaki Tuhan. Sekali lagi buat 15 tahun ke depan. Karena pada waktu kita mencium kaki Tuhan dan Tuhan mencium kita. Arti kata mencium itu adalah diperlengkapi dan dipersenjatai. Dan pada waktu saya berdoa untuk menyiapkan itu, sesungguhnya Tuhan berkata, "Nak, ada begitu banyak senjata yang baru yang kita butuhkan untuk menguasai nanti 15 tahun ke depan." Itu senjata untuk menguasai alam semesta. Itu senjata hikmat yang lebih tinggi. Itu senjata cinta. Itu senjata peperangan. Dan arti kata mencium, pada waktu nanti kita datang untuk mencium kaki Tuhan, sesungguhnya kita sendiri sedang diperlengkapi dengan senjata-senjata yang baru. Tapi arti kata mencium itu juga mengatur barisan perang. Saya ini pada waktu mempelajarin ada beberapa hal yang membedakan antara Sulamit dengan Esther. Cintanya Sulamit dan Esther. Dan kenapa di hari ini Mahanaim diajarkan untuk berperang? Ya, arti kata daripada mencium kaki itu artinya adalah membuat barisan perang yang ada di barisannya. Arti kata mencium itu juga bicara tentang menyatu dan menyamakan ritme dan gelora. Dan arti kata mencium itu bicara tentang sekali lagi mencium kaki Tuhan dan itu menyalakan api. Hari ini seberapa kita udah 25 tahun berjalan. Seberapa api kita di hadapan Tuhan. Seberapa kita ini bisa membangkitkan gelora Tuhan. Dan itu penting sekali nanti pada waktu. Kenapa sih mencium itu begitu penting? Ya, satu ciuman itu bisa mengubah segalanya. Sabtu nanti kalau kita bisa mencium dengan benar, menyatu dalam ciuman itu,
maka saya percaya akan ada sebuah perubahan yang akan memperlengkapi kita untuk 15 tahun ke depan. Hari itu ada seorang yang kisahnya yang namanya adalah Abdul. Seorang Abdul adalah seorang anak muda dari India. Dan India adalah salah satu negara persemakmuran Inggris. Dan dia adalah bagian daripada budak-budak itu. Dan seharusnya seorang budak tidak pernah boleh. Bahkan lihat matanya saja tidak boleh. Tapi hari itu karena cintanya, karena hormatnya, pada waktu dia menyajikan makanan untuk Ratu Victoria. Loh, ini kisah benar. Dan dia mencium kaki Ratu Victoria dengan hormat. Pada waktu dia mencium kaki Victoria, Ratu Victoria, itu mata bertemu dengan mata. Dan hari itu Abdul menangkap yang namanya sebuah beban untuk memegang pemerintahan. Abdul bisa menangkap yang namanya sakitnya Ratu Victoria. Harus di usia yang seperti itu dia harus tetap berdiri mengerjakan seluruh tugas istana. Dan hari itu tiba-tiba hati Abdul bisa menangkap hati daripada Ratu Victoria. Buat saya, kita ini diberikan 15 tahun ke depan. Kita mulai lihat yang namanya pesawat yang diberikan, tempat yang baru di GWR. Tapi sesungguhnya ada satu yang kita ini butuh menyatu dengan Tuhan. Sampai semua yang ada di dalam hatinya bisa tiba-tiba itu kita kandung. Itu bisa kita ingini. Gelora kita bisa kita samakan dan ritme itu akan menjadi bersaut-sautan. Ya. Firman Tuhan berkata di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ternyata pada waktu kita ini datang kepada tahta kasih karunia dan kita sentuh tahta kasih karunia itu, mencium kakinya, maka Tuhan memberikan apa? Mercy kiss. Alkitab berkata Tuhan berikan to receive mercy kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. Pada waktu kita menyentuh kaki Tuhan, maka Tuhan memberikan mercy kiss-nya. Dan pada waktu Tuhan memberikan mercy kiss-nya, sesungguhnya yang paling urgent, yang paling lemah, yang kita butuhkan, itu Tuhan akan berikan. Itu akan tiba-tiba dimasukkan untuk menguatkan kita sekali lagi. Bapak Ibu, saya ini baru pulang dari Papua. Ya, pulang dari Papua, kurang lebih perjalanan saya kurang lebih 10 sampai 11 hari. Perjalanan ke Papua lumayan luar biasa, ya. Kita menghadapi anak-anak yang kalau kita ngajar, kita ngomong, itu mereka mukanya cuman bengong dan enggak ngerti kita ini ngomong apa. Apalagi saya ini mengajar di daerah di tempatnya Pak Nur, itu perbatasan dengan OPM. Jadi mereka ini mengerti bahasa Indonesianya cuma sekitar 60%. Ya. Kalau dulu setiap kali saya ini habis pelayanan ke luar pulau 2 minggu, ke bangsa-bangsa dan segala sesuatunya,
Saya itu untuk recovery-nya itu paling butuh 1-2 hari. Ya. Nah, ini pergi ke Papua, roh saya itu enggak pernah masalah. Saya pergi ke Pakistan, pulang dari Pakistan, roh saya juga enggak menjadi loyo, lemes. Tapi enggak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Saya sudah seminggu recovery, tapi sampai hari ini saya ini masih batuk, pilek, badan saya masih sakit semua. Dan saya berkata gini, Tuhan, untuk 15 tahun ke depan, saya butuh badan yang dimudahkan dan bugar. Amin. Amin. Ya, enggak, maksud saya gini loh. Kenapa kita ini perlu mencium kaki Tuhan? 15 tahun ke depan itu perjalanan dan kita butuh banyak perbekalan. Dan pada waktu kita ini tidak mungkin tanpa ada kelemahan. Apa hari ini kelemahan kita? Untuk menyelesaikan itu loh, video demi video, visi demi visi. Mungkin beberapa dari orang-orang anak-anak saya yang di rumah singgah, Bu, kami ini aja nengokin rumah singgah udah gak pernah berhenti. Hari ini ibu menulis 5.000 rumah singgah. Dan hari ini apa yang kita perlukan? Kita mungkin perlu strategi yang baru. Kita mungkin perlu hikmat. Kita mungkin perlu orang-orang. Dan Sabtu kita berkata pada waktu kita mencium kaki Tuhan, Tuhan itu akan berikan mercy kiss-nya. Dan pada waktu Tuhan mencium dengan mercy kiss-nya, maka semua yang urgent, semua yang kita butuhkan, semua yang lemah, yang kita butuh sekali lagi dikuatkan, itu mungkin di keuangan, itu mungkin di keluarga, itu mungkin dimanapun juga yang kita butuh dikuatkan. Maka Tuhan akan memberikan hari itu juga. Tapi kita perlu mengerti arti kata daripada mencium. Saya ini belajar ya, cara Tuhan mencium itu berbeda-beda. Hari itu Tuhan mencium Daud. Daud diurapi oleh Samuel. Tapi detik yang sama Tuhan mencium Daud, Daud harus berhadapan dengan Goliat. Seringkali kita ini maunya diciumin, semuanya kan firman Tuhannya berkata seperti ini. Ciumanmu itu lebih daripada anggur yang terbaik, anggur yang termanis. Sehingga kita ini maunya menikmati untuk diri kita. Maunya disayang, maunya dipenuhi, tapi jangan pernah lupa bahwa arti kata mencium dan dicium itu adalah apa? Dipersenjatai. Itu adalah apa? Merapatkan barisan. Itu adalah apa? Menyatu, membangkitkan gelora sekali lagi untuk menyelesaikan semuanya. Hari ini saya melihat di mana Saul dicium sama. Dan hari itu dia kehilangan keledai. Dan dia diangkat jadi raja. Tapi ciuman yang sama membuat Saul harus berhadapan dengan Amalek. Tapi itu membuat dia kehilangan jabatannya, panggilannya menjadi raja. Kenapa? Karena Saul tidak pernah menyatu dengan ciuman raja. Karena Saul tidak pernah menyatukan dirinya dengan ciuman Tuhan. Saul hanya mau dicium untuk semua yang dia perlukan untuk menutupi keminderannya, kelemahannya,
Tapi Saul tidak pernah menyatu dengan ciuman itu, sehingga menghasilkan Saul yang baru. Tapi berbeda dengan Daud. Daud melewati banyak hal. Daud melewati pada waktu itu ditegur oleh Nabi Nathan. Dan dia menyatukan dirinya dengan ciuman itu. Sehingga dia menyelesaikan dan dia menjadi raja yang dikatakan apa? A man after his own heart. Ada begitu banyak orang menangis ya hadirat Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang dipeluk Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak pernah ada yang berubah di dalam. Kenapa sih? Karena kita manusia ini tidak pernah mau nyatu dengan maunya Tuhan. Kita cuma mau berkata, Tuhan ini loh kebutuhanku. Tuhan ini loh yang aku suka. Dan kita tidak pernah peduli dengan semua cara-cara dan jalan-jalan Tuhan. Hari itu kita tahu sebuah peristiwa terjadi. Pada waktu itu divisi saya menghadapi yang namanya pengadilan demi pengadilan. Dan ada salah satu orang berkata, aku dijumpai Tuhan. Aku ketemu Tuhan. Kita ini sampai bingung loh. Loh dia ini berkali-kali ketemu Tuhan. Tapi setiap kali berjumpa dengan kita, kemarahan, makian, dan segala sesuatunya. Saya melihat ada ciuman-ciuman itu yang bisa masuk dan merubah seseorang. Tapi ada ciuman-ciuman itu yang cuma seperti melapisi yang ada di luar. Mahanaim 15 tahun ke depan. Yang menyatu dalam ciuman tidak cukup cuman Ibu Iin saja. Tidak cukup orang-orang yang benar-benar masuk Kak Leo dan semuanya. Tapi saya berkata ini kerinduan hati Tuhan. Untuk mencium kita sekali lagi. Dan memperlengkapi, mempersenjatai dan memberikan mersikisnya. Untuk kita bisa menyelesaikan 15 tahun. Ada banyak orang mengalami pukulan demi pukulan. Tapi tidak pernah ngerti. Tidak pernah tahu inti daripada hati Tuhan. Hari ini buat Sabtu mulai berurusan dengan hati kita. Tuhan apa sih yang membuat aku ini tidak pernah bisa mengerti. Membuat aku ini seperti air dan minyak yang tidak pernah bisa nyatu. Yang membuat aku ini seperti ada selubung. Yang membuat aku ini tidak bisa mendekat. Saya ini melihat Mahanaim ini diberikan yang namanya sidang ilahi hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi saya tetap bisa lihat orang-orang ignoring dengan itu semua. Kalian tetap bisa bahkan main handphone di tengah hadirat Tuhan yang sangat kuat. Kalian tetap bisa. Dan buat saya ini bukan menghakimi ya, tapi buat saya gini. Pernah enggak sih kita berurusan dengan sesuatu yang sangat tebal di hati kita yang enggak bisa ditembusi oleh Tuhan? 15 tahun ke depan kita enggak bisa jalan. Cuman hanya seperti ini. Apa sih ciuman yang bisa menggetarkan hati raja? Yang kita bisa belajar dari seorang Sulamit. Sulamit ini hardcore-nya itu budak. Dia bukan putri. Dia bukan ratu. Dia hardcore-nya itu budak. Dan Sulamit itu buat saya tetap menjadi sebuah warna yang kuat yang ada atas Mahanaim.
Apa sih yang membedakan Sulamit dibandingkan dengan kekasih-kekasih yang lain, yang itu spesifiknya dia bisa menggetarkan hati rajanya? Saya rasa mungkin kalau Sulamit dibandingkan Esther, mungkin lebih cantik Esther, lebih anggun Esther, lebih behave Esther. Tapi apa sih ini yang kita mau belajar? Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6. Ini sudah sering kita baca, tapi saya kemarin mendapatkan beberapa hal yang ajaib. Kidung Agung 1, 5 sampai 6. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ini ceritanya begini loh. Ini lagi bersaut-sautan antara raja dan Sulamit. Sulamit itu bilang begini, oh kekasihku, aku tuh pengen cantik loh di hadapanmu. Tapi karena aku ini harus jadi hamba, harus jadi pelayan buat saudara-saudaraku. Jadi aku ini hitam. Jadi aku ini gak cantik. Kenapa? Kerjaanku adalah menudungkan tanganku untuk melindungi kebun-kebun saudaraku. Harus mengerjakan kebun-kebun yang lain. Jadi aku ini benar-benar gelap, hitam dan gak menarik. Tapi kekasihnya itu ngomong gini, enggak kok, kamu cantik. Kamu cantik, dikatakan seperti itu. Dan dia dibilang begini, yet you are so lovely, like the linen, like the fine linen tapestry hanging in the holy place. Dikatakan apa sih? Kamu tuh cantik. Kamu itu seperti permadani yang terbuat dari linen yang indah yang aku taruh di ruang maha kudusku. Kan cantik ya? Permadani yang dibuat dari kain linen. Tapi itu bukankah itu panggilan Mahanaim? Menggelar karpet merah. Tapi saya mau berkata, sebagus apapun permadani itu dibuat dari kain linen pun, mempelainya itu berkata, kamu itu keset. Kamu itu keset. Mau dibuat dari sutra, mau ditaruh di ruang maha kudus, ingat, yang menggetarkan aku karena kamu mau jadi keset. Seringkali itu sudah hilang. Seringkali kita ini satu dengan yang lain sudah tidak bisa memberikan diri kita untuk melayani saudara kita yang lain. Seringkali satu dengan yang lain lebih berkata, aku lebih penting daripada kamu. Tapi sekali lagi firman Tuhannya itu berkata, apa sih yang membedakan kekasihku ini dibandingkan yang lain? Mungkin orang melihat hitam, loh Sulamit itu menurut saya nggak yang cantik kayak seperti apa ya, menarik, passionate. Tapi dia tetap seperti tenda Kedar. Seperti saya lah gitu ya. Hitam, tapi udah gendut ya. Tapi saya mau berkata, kok gak ada yang tertawa sih? Saya bilang Sulamit. Nyimak gak sih? Saya ini mau bilang, kita ini tetap keset. Mau seberapapun kita dibawa untuk rule the world. Mau seberapapun kita mau dipercayakan GWR. Kita dipercayakan apapun juga. Hektaran, ribuan hektar. Kita menguasai pertanian, kita punya airline, apapun juga. Yang menggetarkan hati Tuhan, itu bukan pada waktu kita bisa mendapatkan semuanya. Tapi kita mau tersungkur dan berkata, aku ini loh kesetmu yang engkau pakai Tuhan. Aku ini keset yang engkau pakai untuk menggelar engkau berjalan dari timur sampai ke Golden Gate. Mari sekali lagi, hari ini kalau hal itu hilang di hadapan Tuhan, Sabtu kembali lagi, Tuhan aku ini keset. Dan getarkan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa.
Saya ini setiap kali saya berkata, setiap kali ada banyak hal yang membuat saya ini sepertinya harus dipotong. Saya selalu berkata, Nita, harusnya engkau tidak bisa. Engkau tidak punya keturunan. Siapapun di atas kamu yang benar di hadapan Tuhan itu tidak ada. Saya bukan lahir dari keluarga Kristen. Keluarga saya itu keturunan dukun. Keluarga saya itu penjudi, penjinah. Jadi tidak ada alasan. Buat saya, apapun juga yang diputuskan Tuhan dan pemimpin saya harus selalu ingatkan diri saya bahwa saya ini keset. Mahanaim, hardcore kita adalah keset. Mari kita baca dari Kidung Agung 1 ayat 9. Ini sekali lagi ini yang menggetarkan hati Tuhan. Kidung Agung 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Dengan kuda betina pada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Bahasa Inggrisnya itu jelas banget. Kenapa saya ambil ayat-ayat tertentu? Bahasa Inggrisnya itu jelas banget berkata. Dia berkata gini, my dearest one, let me tell how I see you. You are so thrilling to me. Engkau itu sangat menggetarkan aku. Tapi apa sih yang menggetarkan aku itu? Pada waktu aku melihat kekuatanmu lebih daripada kuda Firaun. Tuhan tidak pernah bergerak karena kuda yang punya solo karir. Tuhan melihat orang-orang yang mau jadi kuda tunggangan. Mungkin seperti apapun pemimpinmu hari ini memberikan begitu banyak tugas-tugas yang tidak masuk akal. Tapi itu baik. Kenapa? Karena kita akan tiba-tiba dilihat Tuhan. Ini kuda tunggangan yang sangat luar biasa dan sangat ajaib. Hari ini saya melihat Mas Nur. Saya itu melihat Mas Nur di Papua. Saya itu ngelihat dia itu ajaib sekali. Bapak Ibu percayalah, kalau Bapak Ibu ke sana, Bapak Ibu sangat butuh heavenly realm. Khotbah tidak ada yang dengar. Satu sebelah situ ayan, sebelah situ lu iya serius ayan, mabok. Dan itu Pak Nur itu bisa nyembah kayak tidak peduli dengan semuanya. Dia mutai tuai pakai bahasa begitu. Dan dia bisa nyanyi, nyembah semuanya. Habis itu pulang, dia masak. Habis itu pulang, dia barisin anak-anak. Itu sekarang ya, itu ada 4 orang anak yang tinggal bersama-sama dengan dia. Saya itu lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kami sudah menyelesaikan pelayanan, kami yang pemimpin terakhir makannya. Kami makan terakhir dan hari itu kita buka meja makan. Ada makanan apa ya? Semua makanan habis. Itu yang namanya udang selingkuh lah, apalah yang dibeli tadi di pasar. Ya namanya udangnya itu udang selingkuh di sana. Gak ada di tempat lain, cuman ada di Paniai. Ya, dan Pak Nur dengan gampang berkata, ya udah, aku goreng telur aja. Ini loh, artinya mau jadi kuda tunggangan yang narik kereta. Seringkali kita ditunggangin aja enggak mau. Apalagi kita narik kereta. Padahal Tuhan itu dikatakan aku sangat bergetar pada waktu aku melihat kekuatan yang seperti kuda Firaun. Firaun mungkin ibarat dari pemimpin yang dunia yang sangat jahat. Pak Nur itu tahu gak sih?
Dia ini kalau di sana hubungannya dengan bupati, dengan orang-orang pengusaha, punya pabrik ini, punya pabrik itu, donatur ini, donatur itu. Dia itu terimanya dolar, terimanya jadi bukan lagi rupiah. Tapi saya sungguh lihat setiap kali dia pulang, dia selalu berkata dia jadi bagian dari yang membantu rumah di rumah ibu. Dan itu artinya menjadi kuda tunggangan. Seringkali ada begitu banyak kita yang pengen solo karir. Aku tahu kok, aku sama Tuhan aja. Dan kita tidak pernah mau ditunggangin. Kita tidak pernah mau ada beban. Buat saya hari ini, Mahanaim, kenapa Tuhan begitu bergetar? Karena Tuhan mau tunggangi kita, mau apapun aja. Pesawat gak masuk akal dicaci maki, ya. Mau apapun saja, ya. Itu artinya jadi kuda tunggangan. Bisa enggak kita sampai 15 tahun ke depan kita menjadi kuda tunggangan apapun juga. Mungkin di atas kita ada Ibu Nita yang udah gendut, cerewet, banyak kerjaan. Atau mungkin Ibu Ruth. Tapi hari ini Tuhan cuma berkata, aku tergerak hatiku kepada kuda tunggangan yang terbaik, kuda tunggangan dari Fir'aun. Ada begitu banyak, sampai hari ini saya ini mendapati orang itu malas berperang. Ya, bahkan saya sendiri sejujurnya saya malu. Kemarin saya nemu brosur, ada seorang pasang foto brosur mengatakan, apakah Anda mau belajar perang? Saya akan mengajarkan perang supaya kalian tidak kena serangan demi serangan. Saya pikir seharusnya itu foto saya. Seharusnya itu foto Ibu Puji. Seharusnya itu salah satu foto dari kita. Sebetulnya orang itu mau ajarin apa sih? Jangan perang loh. Isi dari seminarnya sebetulnya berkata begini, jangan perang loh, nanti kamu kena serangan. Jangan perang loh, nanti kamu bonyok. Dan hari ini dari kita tidak ada yang sekali lagi menyuarakan betapa pentingnya peperangan itu. Sekali lagi, ini yang ada, yang menjadi getar Tuhan, yang membedakan Sulamit dibandingkan mempelai-mempelai yang lain. Mari kita baca. Dikatakan seperti ini. Kidung Agung 6 dikatakan seperti ini. Permaisuri ada 60, selir 80, darah-darah tidak terbilang banyaknya. Bayangin ya, ada begitu banyak orang yang cantik-cantik, tapi dikatakan seperti ini. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Dikatakan apa? Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panji. Bayangin ya, kalau kita nggak suka perang itu rugi banget. Dibanding kita tadi bilang, ada begitu banyak orang-orang yang cantik. Bahkan darah-darah yang ABG, yang masih bening-bening. Tiba-tiba Tuhan melihat Ibu Cherry yang mau berperang di Afrika. Mau perang loh ya, jangan manyun-manyun. Kenapa? Dan Tuhan berkata, itu tidak sebanding. Semua yang cantik itu tidak ada sebanding. Kenapa? Karena yang satu ini, mempelai ini, dia kedahsyatan perang tidak pernah menggentarkan dia. Tapi dia selalu menaikkan panji-panji kemenangan itu di hadapan Tuhan. Buat saya,
Mahanaim dididik melewati semuanya, melewati season demi season, dan kita dididik, tangan kita dilatih untuk berperang. Tapi generasi hari ini buat disuruh perang, mualesnya. Halo, saya ini Bapak Ibu, selamat pagi. Betapa kalau kita itu mencintai peperangan, sejujurnya itu adalah tempat teraman. Saya itu pernah takut berperang. Saya berkata, Tuhan, jangan kasih aku lagi semua yang aneh-aneh. Sampai saya membaca dari kitab Kidung Agung ini, Tuhan berkata, aku adalah pilar yang terbaik yang ada bersama dengan mahligaiku. Dan itu adalah ada perjanjian darah. Dan mahligai itu dikepung, dikelilingi dengan pahlawan-pahlawan. Kalau firmannya di bahasa Inggris katakan pahlawan-pahlawan itu apa? Mahligainya itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang gagah perkasa. Dan buat saya, peperangan itu adalah tempat teraman, tempat terbaik yang membawa kita menyelesaikan tugas kita. Tapi seberapa kita ini menyukai perang? Saya hari-hari ini jujur, ini kenyataan. Kalau saya ini pergi, saya bersama tim, siapa aja lah, saya bersama dengan tim, 4 orang anak, 5 orang anak di pesawat. Percayalah, yang 4 tidur, yang 1 enggak tidur. Dan yang enggak tidur itu saya berjaga-jaga. Yang lain tidur enak, kenapa? Karena saya menjaga mereka. Ayo, ini yang membuat Mahanaim hari itu Tuhan sangat melihat dan merindukan. Kenapa sih? Karena panji-panjinya adalah cinta. Hari ini saya mau berkata begini loh. Dance of Mahanaim, Sulamit Dance of Mahanaim itu adalah tarian perang. Tapi dikatakan tarian perang itu adalah apa? Tarian cinta. Jadi cinta daripada Mahanaim itu penampakannya itu dengan perang. Dengan perang. Siapa di sini yang suka perang kok kayaknya loyo gini? Ya. Tapi saya mau bilang, ini loh. Nggak bisa, ini firman Tuhan loh, saya nggak ngomong. Tadi dikatakan apa? Di antara semua pengantin-pengantin, di antara semua darah-darah, ada seorang yang tiba-tiba menggetarkan hati Tuhan. Yaitu seorang yang panji-panjinya adalah cinta. Dan dia adalah ada di dalam peperangan demi peperangan. Amin. Oke, yang terakhir, mari kita baca dari, ini yang keempat, Kidung Agung 5 ayatnya yang pertama. Aku datang di kebun Dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk dengan cinta. Dikatakan di sini sekali lagi yang menggetarkan cinta Tuhan, yang menggetarkan cinta Tuhan itu pada waktu gini. Kenapa setiap kali dia ini memenuhi dan selalu mengunjungi Sulamit? Kenapa? Karena dikatakan cintanya yang ada di dalam Sulamit itu menjadi pesta buat banyak sahabat,
Bahkan sahabat demi sahabat itu diundang untuk merayakan, menikmati pesta. Hari ini kita ini belajar, kita ini mengawali ya, dengan semuanya memecahkan yang namanya memecahkan roti. Kita dulu itu gak punya apa-apa, tapi kita belajar memecahkan roti. Hidup kita ini loh jadi pesta buat orang lain. Di saat ada seorang eks pembunuh, hidup kita ini bisa mengalirkan kasih. Cinta kita bisa mengubahkan. Saya ini kemarin kan seperti itu ya. Di saat bahtera sedang dinaikkan, terus ada yang beberapa, Ci, berdoa Ci, ada roh perpecahan. Udahlah biasa, ini bahtera, ingat. Di dalam bahtera ada begitu banyak binatang. Tapi ternyata kita sendiri sudah tidak sabar menghadapi binatang demi binatang. Saya ini ngomong sama Ibu Rut, dulu Ibu Iin mengubah kodok jadi pangeran. Hari ini cinta kita cuman bisa melatih kodok. Angkat deklarasi, lompat-lompat. Kita sudah tidak ada lagi yang bisa dipecahkan. Tapi tidak bisa dipungkiri yang membuat Tuhan berkenan pada waktu hidup kita ini mau dipecahkan. Untuk jadi pesta buat orang lain. Dan nanti pada waktu kita naikkan Dance of Mahanaim. Sekali lagi Tuhan, berikan aku hati dulu seperti itu. Yang dipecahkan. Yang aku bisa merubah gajah menjadi satu yang tunggangan yang sangat besar dan berguna untuk kerajaan Allah. Bukan cuma jadi gajah sirkus yang gitu. Hari ini cinta kita cuma bisa melatih jadi gajah sirkus. Sebuah, maaf Bu, saya tidak tahu dengan Ibu, tapi buat saya saya cuma mau kita sama-sama balik. Ya, yang terakhir. Core identity daripada Sulamit itu tetap budak. Hari ini di saat semua yang genting, ya, raja itu mencari yang namanya dua, budak dan pelacur, untuk bisa menenangkan hatinya. Karena arti kata Sulamit itu adalah peaceful. Dan dia adalah pemegang dari perjanjian damai. Itu arti daripada kata Sulamit. Ya. Kidung Agung 4 ayat 1. Lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati, matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, turun dari pegunungan Gilead. Dikatakan seperti ini. What devotion I see, each time I gaze upon you. You are like a sacrifice ready to be over. Karena dia ini budak. Jadi pandangan matanya selalu berkata, Tuhan, apapun yang kau mau, aku siap. Dia tidak pedulikan lagi tentang dirinya. Tapi yang dia katakan, asal rajaku itu disukakan. Karena aku ini sudah budak kok. Budak itu no komplain. Asal rajanya itu disukakan. Dan bahkan dia rela meletakkan hidupnya sendiri. Untuk setiap rencana Tuhan itu jadi. Hari ini seberapa Tuhan itu bisa cium yang namanya hidup kita jadi sebuah persembahan yang bisa naik di hadapan Tuhan. Persembahan di mana kita benar-benar diremukkan. Persembahan kita di mana kita sekali lagi kita menjadi dupa yang ada di hadapan Tuhan. Terima kasih.
Nanti yang saya lihat Sabtu Tuhan mau berikan aneka jubah. Firman Tuhan itu berkata bukan lagi jubah tentang jubah otoritas, jubah rule the world, jubah perang, bukan itu. Tapi firman Tuhan berkata kenakanlah semuanya ini. Kemurahan hati. Kita mau baca dari Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dikatakan seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga jubah kasih. Yang saya berdoa dan saya lihat Tuhan berkata, nak, aku akan turunkan jubah untuk melengkapi engkau 15 tahun ke depan. Tapi itu bukan jubah lagi tentang rule the world, tentang jubah perang. Tapi itu jubah belas kasihan, jubah kasih, jubah kemurahan hati, jubah kesabaran. Dan saya itu melihat di depan itu masa season demi season itu berubahnya itu cepat sekali. Jadi satu waktu kita akan harus menggunakan yang namanya jubah perang. Tapi begitu balik kita harus pakai jubah belas kasihan. Dan Tuhan berkata perubahan, shifting di tahun depan itu perputaran langkah demi langkah itu sangat cepat. Dan engkau membutuhkan jubah-jubah ini lebih daripada jubah-jubah yang sudah ada dalam hidupmu. Jubah perang, jubah otoritas, jubah apapun juga yang hari ini melekat. Dan Tuhan berkata, nak, di depan kalian harus jalan dan shifting sangat cepat. Karena itu diperlukan untuk bisa kita rule the world. Ya, mari sekali lagi kita mau naikkan nanti di hari Sabtu. Sebuah suara yang dari timur, Dance of Mahanaim. Itu bicara peperangan, itu bicara cinta. Itu bicara tentang jeritan seorang budak yang berkata, Tuhan apapun Tuhan, asal aku bisa melihat matamu disukakan. Asal aku bisa bersama-sama dengan engkau, mengiringi setiap langkahmu, sampai engkau menjemput aku di awan-awan permai. Kita perlu naikkan itu sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, ajari kami. Tolongi kami untuk bisa mengunyah semuanya Tuhan. Sebuah cinta, sebuah warna yang itu menjadi hardcore dari Mahanaim. Kerinduan surga untuk melihat Mahanaim menaikkan the dance of Mahanaim. Tarian perang, tarian cinta yang sungguh akan memikat hati Raja. Mari Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.